Assalamualaikum para pencari keringat. Kembali lagi bersama saya Rahman di channel saya Ar-Rahman. Jadi hari ini kita akan hands on sepatu lari. Jadi sebenarnya nggak lama sih saya terjun di dunia perlarian ini, tapi saya baru saja memilah-milah sebenarnya sepatu yang cocok untuk saya ini yang seperti apa sih, dan akhirnya terpilihlah sepatu ini. Mungkin ada yang udah tahu ya ini sepatu apa. Ini adalah Nike Air Zoom Pegasus Turbo 2. Jadi generasi kedua dari Pegasus Turbo. Sebenarnya sepatu ini bisa dibilang sepatu yang sangat fenomenal. Kenapa sangat fenomenal? Karena mendapatkan review yang sangat positif. Banyak review positif dari teman-teman runner, dari para pelari-pelari baik profesional maupun pelari rumah atau pelari yang hanya sekedar untuk olahraga, dan juga pelari-pelari newbie atau pelari yang baru main di lari gitu. Banyak banget review positifnya, walaupun tetap ada yang merasa sepatu ini menurut saya kurang cocok gitu. Ada juga yang menyebutkan review negatif terhadap sepatu ini. Jadi yang pertama kita bahas satu-satu ya untuk sepatunya. Sepatu ini tuh uppernya atau bagian atasnya itu mesh. Dia sangat, kalau saya bilang bisa dibilang sangat ringan. Jadi bahannya itu ringan, breathable. Jadi kaki kita bisa dibilang nggak gampang panas ya. Breathable tapi durable, jadi kuat. Ini tuh bahannya lembut tapi nggak yang gampang sobek gitu atau gampang rusak lah. Jadi tetap kuat bahannya. Mesh dari Nike. Kemudian lacesnya dia pakai tali yang pipih. Bisa dilihat. Kalau yang senang tali pipih pasti senang banget sama ini. Dan juga tangnya, lidahnya ini tipis. Jadi nggak berbusa yang tebal gitu. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi tangnya tuh tipis banget. Kemudian di bagian tumit juga tipis di sininya. Jadi nggak yang berbusa tebal. Terus insole-nya nih, insole-nya warnanya, kalau yang di sini warnanya kuning, cukup nyaman. Nah, kemudian midsole-nya nih. Midsole-nya dia pakai Zoom X, Nike Zoom X. Yang menurut saya teknologi dari Nike untuk sepatu running yang bisa dibilang flagship-nya lah, yang paling atas lah, yaitu Nike Zoom X ini. Karena dia Zoom X ini juga dipakai di Alpha Fly dan juga di Vaporfly. Kalau Alpha Fly dan Vaporfly itu biasanya dibuat atlet maraton yang pengen ngejar waktu atau personal record atau bahkan world record. Jadi kalau Kipchoge, ya kalau pelari maraton ya yang kita kenal internasional lah, Kipchoge itu pakainya ya Alpha Fly, yang mana midsole-nya adalah Nike Zoom X. Untuk pelari sangat memanjakan lah, bisa dibilang seperti itu. Ini warnanya, sol bawahnya warnanya kuning, perpaduan warnanya. Kalau ini saya dapatnya yang warna biru begini. Jadi pertama kali kesan saya menggunakan sepatu ini, yang pertama yang jelas nyaman ya. Sepatu ini tuh nyaman banget karena memang didesain untuk bisa targetnya itu full maraton atau 42 km. Jadi kalau kita menggunakan 42 km kita masih merasa nyaman. Nah itu dari sepatu ini seperti itu. Jadi otomatis kenyamanannya tidak diragukan lagi. Kemudian dikarenakan ini Zoom X, menggunakan Nike Zoom X, otomatis
pada saat kita berlari, mengejar pace atau mengejar kecepatan itu sangat responsif sekali. Jadi kita tidak seperti terdorong, seperti ada yang mendorong gitu. Jadi reaksinya daripada sepatu ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Kemudian oh iya, di bagian lacesnya ini, uppernya ini dia mencengkram kaki saya sangat baik. Jadi sangat fit di kaki saya, bukan berarti sempit ya, tapi fit, cocok pas di kaki saya. Dan toe box-nya ini juga nggak sempit gitu, jadi ada sedikit ruang gerak untuk kaki saya, untuk telapak kaki saya. Jadi nyaman di sininya, breathable karena saya rasa dingin, nggak panas kalau menggunakan sepatu ini. Tapi yang saya rasakan di bagian tumitnya itu agak loose gitu, jadi kurang mencengkram. Jadi tumit saya tuh sering keangkat sedikit. Ya mungkin karena memang belum breaking point ya saya sama sepatu ini. Sepatu kan butuh proses untuk penyesuaian dengan kaki kita. Dan masih belum lama saya gunakan, jadinya masih harus saya gunakan terus biar dapat breaking point-nya sepatu ini. Kalau udah pas, fit banget di kaki saya, itu akan menunjukkan performa terbaik dari sepatu ini. Selain dari bagian tumitnya yang punya saya agak loose gitu ya, itu juga dikeluhkan oleh pengguna sepatu Nike Turbo yang lain. Itu bagian solnya ini kan gabungan antara dua sol. Jadi di bagian belakang ekornya ini sering lemnya copot, atau bahkan ada kasus yang sampai bolong lah belakangnya ini, jadi kurang maksimal. Itu keluhan yang sangat banyak dilontarkan oleh orang-orang kepada Nike-nya itu sendiri. Kasusnya itu nggak sedikit, jadi termasuk banyak yang mengeluhkan bagian belakang dari sol Nike Zoom X Nike Turbo 2 ini. Jadi kenapa saya pilih sepatu ini di antara sepatu-sepatu yang lain? Jadi kalau teman-teman lihat di... Jadi kenapa saya pilih sepatu ini? Ada alasannya. Jadi di Nike itu ada kayak chart gitu. Jadi aku mau lari nih. Terus kalau aku mau larinya seperti ini, sepatu yang cocok apa ya? Kalau mau lari yang santai, seperti apa ya? Kalau saya pengen ngejar waktu, yang sepatu apa ya yang cocok? Nah, jadi kayak gini nih chartnya. Jadi kayak gini nih teman-teman, chartnya bisa dilihat. Jadi kalau mau milih sepatu apa nih? Kalau saya cuman lari buat weekend atau sesekali, nih ada panahnya. Terus kita ke soft and supportive atau yang minimal feel. Nah ini ada pilihannya, bisa Flyknit, bisa Epic React, tergantung kita pengennya yang minimal feel atau yang soft and supportive. Nah kalau yang kayak gini, jadi pengen cepet, pengen jauh nih. Kalau kamu pengennya latihan buat race atau buat apa? Ya, terus ini yang pertama kali buat saya, berarti goalnya gimana? Misal pengen personal record, ya Nike Zoom Pegasus Turbo. Atau nih chart-chart yang lainnya nih bisa dilihat semuanya. Nah, teman-teman bisa pilih yang cocok buat teman-teman. Sepatu Nike ini seperti apa sih? Nah, kalau berdasarkan ini, saya cocoknya di Nike Zoom Pegasus Turbo. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari Nike Air Zoom Pegasus Turbo 2 ini. Nantikan video review saya setelah beberapa kilometer, mungkin ya setelah 100 kilo lah, kita baru rasakan kembali gimana sih sepatu ini sebenarnya, benar-benar nyaman nggak, atau apapun kekurangannya nanti kita bahas. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.